warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Rosiana Yuniar dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan orasi dengan judul Implikasi Ekonomi dan Sosial dari UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. UKT di Indonesia adalah mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meringankan beban biaya kuliah mahasiswa dengan menetapkan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Meskipun tujuan UKT adalah membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dan inklusif, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dan dikritisi dalam penerapannya. Pertama, UKT diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan penetapan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi, mahasiswa dari keluarga kurang mampu seharusnya dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa beban biaya yang berat. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, penerapan UKT tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada berbagai keluhan mengenai ketidakakuratan dalam penentuan kategori UKT. Biaya pendidikan keluarga merasa bahwa penilaian kemampuan ekonomi merasa tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga mereka dikenakan UKT yang lebih tinggi dari kemampuan mereka. Proses verifikasi dan validasi data ekonomi yang kurang tepat bisa menjadi penyebab utama masalah ini. Dalam beberapa kasus, kurang transparannya proses penempatan UKT juga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa dan orang tua. Belakangan ini, terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri (PTN). Tetapi, kabar baik muncul usai Mendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil penentuan tersebut, didapati terkait dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Kemendikbud nomor 2 tahun 2024. Tentu, dari adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia. Implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi negeri Indonesia yaitu yang pertama, jumlah lulusan sarjana pertama S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama S1 menjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga di tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Perguruan tinggi menjadi jembatan untuk meningkatkan pengetahuan individu yang lebih lagi dibandingkan dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Negara maju adalah negara yang didukung dengan masyarakatnya yang berkualitas terutama pada pendidikannya. Yang kedua, yaitu meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia.
Saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal S1. Dengan adanya dampak ini, masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menganggur. Yang ketiga, tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Dengan akibat-akibat yang disebutkan di atas, jika implementasi kenaikan UKT perguruan tinggi negeri diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2025. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.